Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali datang di program Guru Belajar PPS PPI SIM PKB ID. Hari ini kita masuki materi strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. Sebelum mengikuti aktivitas pada sini, silahkan mempelajari tujuan belajar, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Tujuan: peserta mampu memanfaatkan PBS dan rencana pembelajaran yang didasarkan pada kerangka UDL guna membuat strategi pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk di dalamnya peserta didik penyandang disabilitas dalam setting pendidikan inklusif dan mensimulasikannya. Kompetensi dasar: mengimplementasikan rencana pembelajaran dengan memilih strategi yang dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik berkebutuhan khusus. Indikator pencapaian kompetensi: 1. Memilih strategi yang tepat untuk mengoptimalkan potensi peserta didik penyandang disabilitas. 2. Memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. 3. Memilih strategi yang tepat untuk mereduksi hambatan atau kesulitan peserta didik penyandang disabilitas. 4. Memilih strategi yang sesuai untuk membelajarkan peserta didik penyandang disabilitas. 5. Menunjukkan bukti simulasi rancangan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berupa rekaman video. Pengantar strategi pelaksanaan pembelajaran. Materi ini berisi tentang strategi pelaksanaan pembelajaran dan implementasi rancangan pembelajaran di sekolah yang dilaksanakan dengan berbagi pengalaman, membaca materi, dan melakukan simulasi pembelajaran yang didokumentasikan dalam bentuk video. Pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK idealnya selalu didasarkan pada hasil identifikasi dan asesmen sebelumnya. Hasil identifikasi yang berbeda dan dari satu peserta didik dengan peserta didik lainnya menjadikan adanya kebutuhan yang berbeda sesuai dengan hambatan yang mereka miliki. Itulah esensi dari keberagaman peserta didik. Hal itulah yang menjadikan stimulus positif bagi guru untuk membuat beragam strategi pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didiknya yang keberagaman. Strategi pelaksanaan pembelajaran yang akomodatif bagi keberagaman peserta didik adalah implementasi pembelajaran yang didasarkan pada profil belajar siswa atau PBS dan dari RPP akomodatif yang telah Anda buat dengan menggunakan kerangka desain universal untuk pembelajaran atau Universal Design for Learning atau UDL yang telah dipelajari pada sesi-sesi sebelumnya. Strategi yang Anda gunakan ditujukan untuk mencapai tujuan belajar dan kebutuhan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dengan tetap memfasilitasi tercapainya tujuan belajar dan kebutuhan belajar peserta didik reguler pada umumnya. Anda dipersilakan untuk mengikuti alur pembelajaran yang telah ditetapkan dengan melakukan berbagai aktivitas yang ditentukan. Kegiatan selanjutnya Anda diminta untuk berbagi pengalaman terkait dengan strategi pelaksanaan pembelajaran bagi PDBK, termasuk di dalamnya siswa dengan penyandang disabilitas di sekolah Anda. Berbagi pengalaman. Kita lewati. Aktivitas 1. Strategi pelaksanaan pembelajaran. Pada aktivitas ini Anda diharapkan dapat membuat strategi pelaksanaan pembelajaran yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik dengan didasarkan pada PBS dan RPP yang menggunakan framework UDL yang sudah Anda buat. Tugas aktivitas 1. Strategi pelaksanaan pembelajaran.
Refleksi aktivitas 1, strategi pelaksanaan pembelajaran. Setelah menyimak video dan membaca materi, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah strategi yang Anda rancang pada materi sebelumnya sudah menjawab kebutuhan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif? 2. Apakah strategi pembelajaran sudah mengakomodasi keberagaman peserta didik di kelas Anda? 3. Apakah tujuan pembelajaran yang ditetapkan sudah tercapai melalui strategi yang Anda gunakan? Aktivitas 2, strategi pelaksanaan pembelajaran. Anda dipersilakan nonton tayangan video berikut ini. For students with disabilities, the right accommodations and modifications can be as important to school success as appropriate IEP goals. These educational supports are similar, but they are not the same. Accommodations change how a student accesses information, participates in school activities, or demonstrates their learning. They do not change the curriculum. Modifications, however, change what is being taught or what a student is expected to learn and demonstrate. I only need you to do the so-called problems for me. Accommodations can be made by adjusting the amount of work a student must complete, allowing extra time. Just go ahead and turn your paper in. Okay, you can go ahead and keep working. You've got about 5 more minutes. Adapting assignments, Alex, I have your sheets here. providing extra assistance, or changing the physical setting. There is no one set list. Because each child is unique, the IEP team must identify specific strategies to help your child succeed. For example, presenting a few math problems at a time may help a student who is easily overwhelmed. Another student might benefit from short breaks, or being allowed to finish an assignment at home. A student who has difficulty writing may be allowed the use of a computer, while students with a print disability may benefit from having tests read aloud. They went downtown. A child can be given an appropriate role when working in small groups, Where am I? or be allowed to participate in an activity in a different way. Beware of what? Excuse me? Being seated near the teacher helps some students stay focused, We'll go ahead and discuss these in a minute. and assistive technology can support a wide range of needs. And if you need me, you can raise your hand and I'll come and help you. All right? In addition to accommodations, it is sometimes necessary to modify the curriculum. For example, when the class is learning how to tell time, one child might be expected to identify only the hours. While the class is working on vocabulary and spelling, another child may work from a shorter list, or focus exclusively on the meaning of key words. It says with a friend. Parents play a vital role in crafting the IEP. After all, no one knows your child better. So at home, watch for what works and any struggles that continue. Talk to your child about what feels right to him or to her. Make sure the IEP team considers your child's needs throughout the entire school day, including classroom time, non-academic and extracurricular activities, and transportation. You are not expected to have all the answers. Other members of the IEP team will have much to contribute. You can help by making sure that all accommodations and modifications are clearly written into the IEP.
Be sure to ask whether any of the modifications will impact your child's graduation. Ask questions, offer ideas, and bring up any concerns you may have. Open dialogue and clear documentation are essential to developing a high-quality IEP. Gets to middle school. I didn't know it was this far from the lockers to the buses. During the IEP meeting, we can talk about adding extra time to Sam's schedule. Oh, okay, great. So we've talked about quite a few modifications today. Hemos hablado acerca de muchas modificaciones. ¿Hay un límite? She wants to know if there is a limit. No, however, we do want to be careful if we create too many modifications. She may not be able to meet the high school graduation requirements. Well, I know Tori likes being around other people, but she also has a hard time with conversation. So I was wondering, did you have, any other ideas that might help her with that? Well, we could try a peer buddy, or we could work in small groups more often. These are great goals, but Brooke's in the 6th grade and is only reading at a 2nd grade level. This is true. The audiobook should help her access to content better, and I think we might be able to find some textbooks that are at a lower reading level. Tori always turns in her homework, but it's not always what was assigned. Maybe if you can help her get started in class, she'll know she's on the right track. Sure, I could do that. I'm unclear who will follow up with each of these items. I'll handle supports during basic instruction. And I'll arrange for the seatbelt and keyboard. Accommodations and modifications should change as your child's needs change. All right, time for comprehension. If comprehension, then iPad. You ready? You are not limited to a standard list. Can we play? So be creative and stay involved. Can we go to the park? I would love to go to the park, but you're going to study first, right? Your child is counting on you. Thanks for helping each other out, love the same. Silakan mengunduh materi strategi pembelajaran pendampingan siswa berikut. Refleksi aktivitas 2, strategi pelaksanaan pembelajaran. Lewati. Aktivitas 3, strategi pelaksanaan pembelajaran. Pada aktivitas ini Anda diminta melakukan refleksi terkait strategi pelaksanaan pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif sesuai dengan PBS dan RPP akomodatif yang sudah dibuat, mengunggahnya ke media sosial. Aktivitas 5, strategi pelaksanaan pembelajaran. Eksplorasi konsep, strategi pelaksanaan pembelajaran.
Strategi pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk menentukan secara jelas rencana pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat dikatakan sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran atau pembelajaran di dalam terdapat struktur keinginan untuk perubahan sikap belajar. Dalam strategi pembelajaran terdapat metode pembelajaran yang dengan teknik dan taktik yang digunakan yang bertujuan untuk satu, memastikan dengan benar bahwa tujuan belajar akan diperoleh dalam waktu singkat jika dimungkinkan. Dua, mengaitkan siswa dapat menukarkan atau membagi pemikiran mereka, serta meminimalisir respon yang salah tentang konsep, prinsip dan lainnya yang dipelajari oleh siswa dalam usaha untuk memahami materi. Tiga, memastikan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara objektif. Strategi mengajar adalah prosedur, proses, aktivitas, dan tool yang digunakan untuk memberikan bantuan dalam belajar. Strategi-strategi ini mencakup pendekatan dan aksi serta bermacam-macam konteks. Strategi mengajar dapat berubah-ubah tergantung karakteristik siswa, materi yang dipelajari, situasi, konteks, pengetahuan, dan keterampilan dari guru. Dalam setting pendidikan inklusif, pemilihan strategi pembelajaran berkaitan erat dengan jenis gangguan atau hambatan yang dihadapi oleh peserta didik. Karena itu, kebutuhan peserta didik harus diidentifikasi secara baik pada materi 2 profil belajar siswa, agar tidak membatasi pemilihan strategi pembelajaran maupun implementasi rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan. Selain itu, strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif juga harus memperhatikan prinsip-prinsip Universal Design Learning atau UDL, antara lain 1. Multiple means of engagement, menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif, yaitu mengapa kita belajar. Mempertimbangkan bagaimana melibatkan siswa guna merangsang minat dan memotivasi dalam belajar melalui kegiatan seperti pembelajaran kolaboratif, permainan dan simulasi nyata dan virtual. 2. Multiple means of representation, menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran, atau menyediakan konten melalui berbagai cara seperti diskusi, bacaan, teks digital, dan presentasi multimedia yang dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik baik dalam gaya belajar, potensi maupun tantangan. 3. Multiple means of action and expression, menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis, yaitu bagaimana kita belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai cara sesuai minat dan potensi mereka, seperti melalui tes atau makalah, melalui seni, presentasi multimedia dan rekaman digital, dan sebagainya. Untuk mendalami strategi pendampingan pada masing-masing hambatan peserta didik, dapat membaca serta menyaksikan video pada link berikut. Kita download. Tunjuk kerja strategi pelaksanaan pembelajaran. Pada aktivitas ini Anda diminta menjelaskan penerapan strategi pelaksanaan pembelajaran yang sudah Anda lakukan. Kita lewati. Asesmen formatif strategi pelaksanaan pembelajaran. Status. Manakah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran? 1. Berhadapan dengan peserta didik saat berbicara dan berbicara seperti biasa. 2. Pertimbangkan menggunakan bahasa isyarat baku. 3. Pastikan Anda mendapat perhatian peserta didik sebelum berbicara. 4. Halangi bayangan wajah Anda saat berkomunikasi dengan peserta didik. A. 2 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2. Jawabnya adalah C. 1 dan 3.
Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik, strategi manakah yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Selalu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan gangguan fisik. B. Untuk membantunya, fokus pada apa yang peserta didik butuhkan, bukan pada apa yang mampu dilakukan anak. C. Dalam pemberian tugas, peserta didik dengan hambatan fisik diberikan waktu yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki hambatan. D. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. Jawabnya adalah D. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. Berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara. 1. Posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya. 2. Memberikan contoh membuat kalimat yang benar. 3. Ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara. 4. Ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan. Manakah pernyataan-pernyataan yang sesuai? A. 2 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 1 dan 2. Jawabnya adalah B. 2 dan 4. Hal yang paling penting dalam menentukan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah A. Ketersediaan alat pendukung pembelajaran, B. Kebutuhan orang tua peserta didik, C. Kebutuhan belajar peserta didik, D. Jenis hambatan yang dihadapi peserta didik. Jawabnya adalah C. Kebutuhan belajar peserta didik. Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip Universal Design Learning, yakni multiple means of action and expression. Arti dari pernyataan tersebut adalah A. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis. B. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektif. C. Mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya. D. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran. Jawabnya adalah A. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis. Finish quiz. Betul semua dari 5 pertanyaan. 100 nilainya. Penutup strategi pelaksanaan pembelajaran. Selamat sudah menyelesaikan sesi strategi pelaksanaan pembelajaran. Demikian tadi materi strategi pelaksanaan pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.